Sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kelas dibimbing berdoa. Semuanya doa mulai. Bisa menerapkan dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Ada yang nggak hadir hari ini? Di rumah. Hadir semua. Hadir semua? Ya. Oke. Menyambutkan kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dibuat untuk berdiri. Jadi, siap? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hari ini kita akan belajar tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira nih, ada yang sudah tahu tentang sholat gerhana? Belum? Atau pernah nggak kalian melihat gerhana? Nah, sering di HP, di TV. Jadi dalam peristiwa gerhana itu sebenarnya seketika kita terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari atau bulan, kita disunahkan untuk sholat gerhana. Nah, terus yang kedua, pernah nggak sih kita mengalami kemarau dalam satu tahun? Pernah kan ya? Pernah nggak kita melaksanakan sholat istisqa? Sholat meminta hujan? Nggak pernah ya? Nah, tapi yang terakhir ini pasti kalian sering lihat, dimana kalau kita melaksanakan sholat jenazah kepada orang yang sudah meninggal. Pernah melihat? Pernah ikut? Kesempatan kita kali ini kita akan belajar dengan tujuan peserta didik kelas 8 SMP dapat menjelaskan, ya, kita mampu menjelaskan pengertian sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah melalui pembelajaran berbasis kelompok. Terus kita melakukan diskusi yang dilengkapi dengan media visual dengan benar mencakup definisi, hukum, dan tata cara. Di kesempatan kali ini itu yang akan kita pelajari. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengamati tentang video pembelajaran gerhana matahari. Kalau disimak baik-baik. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru, terdapat kemungkinan piringan bulan menutupi
berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigi, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti berukuran 400.000 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total atau menangkap hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Bayangan ukuran bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan ukra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama 7 menit. Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang gerhana matahari? Sudah? Sudah ya? Oke. Bapak akan mengambil persepsi buat kalian. Jadi kalian akan Bapak berikan satu pertanyaan, 2 pertanyaan, bisa langsung dijawab. Link pertanyaannya Bapak bagikan di grup WA. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sholat gerhana? Terus, mengapa kita perlu melaksanakan sholat istisqa? Dan bagaimana cara melaksanakan sholat jenazah? Silahkan dikerjakan lewat HP masing-masing. Ini nomor HP-nya di sini. Jadi saya perlu dibuat lagi. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, selanjutnya Bapak akan menerangkan sedikit materi tentang sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Apa itu sholat gerhana? Pengertian gerhana adalah salah satu sunnah yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ketika terjadi fenomena gerhana matahari, kusuf, atau gerhana bulan. Nah, ini bertujuan meningkatkan keimanan umat manusia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya apa itu sholat jenazah? Pengertian sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan oleh umat Islam ketika terjadi satu tragedi di mana orang yang sudah meninggal, setelah dia dimandikan, setelah itu disolatkan jenazah secara berjamaah. Hukum dari sholat jenazah ini adalah fardu kifayah, di mana setiap orang itu wajib, tetapi bisa diwakilkan oleh lainnya, atau ketika ada salah satu orang yang sudah mensolatkan, maka kewajiban itu gugur. Banyaknya sholat jenazah ini ada tidak tergantung kepada rakaat, tapi tergantung kepada takbiratul ihram. Tujuan dari sholat jenazah ini yang pertama, satu, mendoakan yang meninggal. Jadi terus yang kedua, ya untuk solidaritas umat manusia sesama muslim. Syarat dan rukun sholat jenazah. Syaratnya sholat jenazah yang pertama nih yang saya katakan tadi, sudah dimandikan. Jadi kalau mau disolatkan itu dimandikan fisik. Kamu harus mandi, Mas.
Sudah. Oke, amati. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Jadi dihadapkan ke kiblat. Gitu. Jenazah itu diletakkan di hadapan orang yang mensolatkan. Jadi jenazahnya ditaruh di depan, orang yang mensolatkan ada di belakangnya. Rukunnya yang pertama berdiri bagi yang mampu. Yang kedua niat. Yang ketiga takbir. Takbirnya 4 kali. Ini kita nggak pakai ruku, cuma takbir aja. Terus membaca Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, mendoakan jenazah dan salam. Doa dalam sholat jenazah ini kalau laki-laki dan perempuan cuman ada di sini nih. Kalau ini Allahumma firlahu untuk laki-laki, kalau Allahumma firlaha untuk perempuan. Jadi kalau bacaannya tetap sama, cuman ketika dia jenazahnya laki-laki pakai anhu, kalau jenazahnya perempuan pakai anha. Jelas? Lanjut. Hikmah dalam sholat jenazah. Yang satu, meningkatkan umat Islam, mengingatkan umat Islam tentang kematian. Di setiap manusia itu akan mengalami kematian. Terus yang kedua, mengajarkan solidaritas kepedulian terhadap sesama muslim. Jika mendapatkan pahala. Ingat, ketika kita ada orang meninggal, terus kita takziah. Ketika dia bertakziah dari mulai awal sampai dia diberangkatkan, maka itu pahalanya sama dengan 1 gunung Jabal Uhud. Kalau dia sampai dari awal sampai dimandikan, sampai mensolatkan, sampai menguburkan, mengatakan di dalam liang kuburnya, maka pahalanya 2 gunung Uhud. Tuh. Yang terakhir, memutus penghormatan terakhir kepada jenazah yang telah meninggal dunia. Terima kasih. Setelah saya menyampaikan materi ini, saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok kecil. Kelompoknya teman satu meja saja, yang paling dekat. Dalam kesempatan ini, saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok dengan 3 masalah. Jadi hari ini kita akan belajar dari suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini 1 kelompok, saya bagi 1 masalah. Setelah itu kalian diskusikan. Nah, kalian diskusikan yang pertama nih, mulai dari pengertiannya, yang kedua solusinya, yang ketiga cara dakwahnya, dan yang terakhir adalah hikmahnya. Sampai sini cukup jelas? Jelas. Saya bagi permasalahannya ya. Ini permasalahan 1. Nah, permasalahan 1 ini untuk kelompok 1. Permasalahan 1 ini Bapak serahkan untuk kelompok 1 untuk dibahas. Setelah itu diskusikan kepada kelompoknya. Bisa ditulis? Bisa. Nah. Yang kedua, permasalahan 2. Di beberapa daerah Jawa, masyarakat masih melaksanakan tradisi tiban. Tradisi tiban itu gini, biasanya anak laki-laki terus pecut-pecutan sama rotan sampai berdarah-darah. Nah, itu dilakukan sebagai ritual memanggil hujan dengan atraksi kekuatan fisik seperti adu cabut atau tarian khusus. Nah, disertai dengan mantra-mantra. Tradisi ini dipercaya mampu mendatangkan hujan saat kemarau. Namun sebagai seorang muslim, kamu memahami bahwa Islam mengajarkan sholat istisqa sebagai cara memohon hujan kepada Allah. Bagaimana kamu bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sholat istisqa lebih sesuai dengan ajaran Islam sekaligus menghargai tradisi Mekah. Ini saya serahkan untuk kelompok 2 ya. Terus yang terakhir, permasalahan ketiga ini untuk kelompok 3. Dalam beberapa kasus aksi bom bunuh diri, seperti bom bunuh diri yang paling menggemparkan di Indonesia, ada bom bunuh diri di Bali. Pelakunya sering kali dianggap sebagai pahlawan oleh kelompok tertentu karena mengklaim perbuatan sebagai jihad di jalan Allah. Namun di sisi lain, aksi tersebut menimbulkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah.
bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang membunuh tanpa hak. Nah, timbul pertanyaan nih di masyarakat, apakah pelaku bom bunuh diri layak disolatkan jenazahnya? Bagaimana kamu bisa menjelaskan sikap Islam tentang hal ini dan membantu masyarakat memahami makna jihad yang sebenarnya? Dari permasalahan ini, kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kalian boleh menggunakan referensi buku, kalian boleh menggunakan referensi internet, Google, menggunakan gadget yang kalian miliki. Cukup jelas? Jelas. Oke, silakan dikerjakan. Searching men. Kota lah. Kita ngopo. Dikasih kode X. Bukan lah. Bom bunuh diri. Tarik malah bom bunuh diri orang. Itu sak lembar. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, dari setiap kelompok maju terus mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Bapak beri kesempatan untuk kelompok satu maju terus mempresentasikan diskusinya. Setelah dipresentasikan, kelompok lain boleh bertanya atau menanggapi. Itu boleh bertanya. Ya. Oke, kelompok satu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Febri Maharani, saya Syifa Kusma Putri, saya Jial Mariani. Kita akan menjawab tentang masalah 1. Masalahnya dibaca di sini. Permasalahannya di berbagai wilayah di Jawa, masyarakat mempercayai bahwa gerhana adalah pertanda buruk seperti bencana atau kematian tokoh penting. Beberapa tradisi lokal seperti memukul kentongan atau membuat suara gaduh masih dilakukan untuk mengusir roh jahat. Selama gerhana terjadi, sebagian orang muslim yang memahami ajaran Islam tentang fenomena gerhana, bagaimana kamu bisa menjelaskan bahwa gerhana adalah tanda kekuasaan Allah dan mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan sholat gerhana sesuai tuntunan agama. Nah, kami akan menjawab tentang persoalan itu. Sebagai seorang muslim, saya memahami bahwa fenomena gerhana matahari atau bulan bukan pertanda buruk seperti bencana atau kematian tokoh penting, melainkan tanda kebesaran Allah yang mengatur alam semesta. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ya, yang lain. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahirian seseorang. Maka apabila kalian melihat gerhana, lakukanlah sholat. Penjelasan ilmiah dan keagamaan. Gerhana matahari atau bulan terjadi karena posisi bumi, bulan, dan matahari sejajar. Fenomena ini sepenuhnya ilmiah dan menunjukkan peraturan alam yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, gerhana seharusnya tidak dikaitkan dengan kepercayaan mistis seperti roh jahat atau bencana. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk merespon gerhana dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, seperti melaksanakan sholat gerhana, berdoa, dan beristighfar sesuai sunnah Rasulullah SAW. Demikian presentasi kami dari kami. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Oke. Dalam gerhana dan tradisi Jawa, bagaimana strategi yang efektif untuk mendiskusikan masyarakat Jawa agar tetap melestarikan tradisi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Islam, sekaligus mengajarkan pentingnya sholat gerhana sebagai ibadah yang diajarkan Rasulullah. Gimana kelompok satu? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Untuk mengedukasi masyarakat
lokal tanpa bertentangan dengan Islam, kita dapat melakukan pendekatan berikut. 1. Dialog interaktif. Dengan mengadakan diskusi dengan tokoh adat dan masyarakat untuk menjelaskan bahwa tradisi budaya dapat tetap dilakukan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, memukul kentongan dapat dialihkan menjadi pengingat untuk melaksanakan sholat gerhana, bukan untuk mengusir roh jahat. 2. Pendekatan religius. Mengaitkan tradisi dengan nilai Islam, seperti menekankan bahwa gerhana adalah tanda kekuasaan Allah, bukan pertanda buruk. Dalil, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang atau kehidupannya. 3. Edukasi melalui media. Membuat poster atau video yang mengajarkan tata cara sholat gerhana dan menjelaskan fenomena gerhana dari sudut pandang Islam dan sains. Oke. Bagaimana ya? Cukup jelas kan? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kamu berdua maju. Hah? Minggu mah. Iya. Jangan ini closing loh. Pusing mana sih kalian? Enggak. Enggak sih aku. Oh, pusing ini enggak akan bagus deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Octavia Dwi Saraswati. Saya Kesia Bendera Mananta. Saya Aulana Satriani. Di sini saya pemahaman Islam tentang memohon hujan. Baca soal. Udah turun di rencana ini. Di beberapa daerah Jawa, masyarakat masih melaksanakan tradisi tiban, yaitu ritual memanggil hujan dengan atraksi kekuatan fisik seperti adu cambuk atau tarian khusus, disertai mantra-mantra. Tradisi ini dipercaya mampu mendatangkan hujan saat kemarau panjang. Namun, sebagai seorang muslim, kamu memahami bahwa Islam membolehkan sholat istiqah sebagai cara memohon hujan kepada Allah. Bagaimana kamu bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sholat istiqah lebih sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menghargai tradisi lokal? Silakan. Sebagai seorang muslim, saya memahami bahwa meminta hujan dalam Islam dilakukan dengan cara sholat istiqah, yakni ibadah sunnah yang diajarkan Rasulullah untuk memohon hujan kepada Allah ketika menghadapi kemarau panjang. Sholat istiqah dilakukan dengan penuh keikhlasan, rasa tawakal dan pengharapan kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Tradisi tiban dan perspektif Islam. Tradisi tiban yang dilakukan dengan atraksi fisik seperti adu cambuk dan mantra-mantra sebenarnya mencerminkan budaya lokal yang telah berlangsung turun-temurun. Namun jika tradisi tersebut mengambil unsur kepercayaan kepada hal selain Allah atau mengabaikan nilai-nilai Islam, maka perlu diluruskan. Dalam Islam, hujan hanya dapat dimohon kepada Allah melalui ibadah dan doa, bukan dengan ritual yang bertentangan dengan akidah. Demikianlah presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ya udah. Saya bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat bahwa sholat istiqah lebih sesuai dengan ajaran Islam dibandingkan tradisi tiban, tanpa menghilangkan nilai budaya lokal yang dapat diselaraskan dengan prinsip agama. Oke, langsung mau dijawab? Oke, silahkan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siva. Jawaban diskusi. Untuk menyampaikan bahwa sholat istiqah lebih sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengabaikan tradisi tiban, kita
kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut. 1. Menghargai tradisi lokal. Sampaikan kepada masyarakat bahwa tradisi Tibet adalah bagian dari budaya yang dapat diubah menjadi kegiatan seni budaya, seperti pertunjukan atraksi tanpa melibatkan mantra-mantra. 2. Mengajarkan nilai ibadah. Jelaskan bahwa hujan adalah anugerah dari Allah, sehingga memohon hujan sebaiknya dilakukan dengan sholat istighfar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. 3. Kegiatan bersama. Mengadakan sholat istighfar berjamaah yang melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan ulama untuk menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi yang lebih sesuai dalam menghadapi kemarau panjang. Bagaimana, Siva? Sudah cukup jelas? Sudah. Oke. Boleh ditutup? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang tidak pas, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi kita tadi, banyak hal yang bisa kita ambil. Jadi, poin pentingnya adalah ketika kita menghadapi soal permasalahan di masyarakat, sebenarnya dalam syariat Islam sudah diberikan solusinya. Nah, solusi-solusi itu bisa digunakan, tetapi harus kita pertimbangkan kembali supaya tradisi itu dan agama tidak berbenturan, bisa berjalan seiringan, sehingga agama itu bisa digunakan dan tidak mengalami suatu perpecahan atau konflik di dalam suatu masyarakat. Saya rasa cukup jelas? Cukup? Jelas. Karena ini mengingat waktunya sudah siang, terus sekarang sudah kurang semangat, Bapak akan memberikan satu game. Udah ada motivasi nih. Game, nah kalian berdiri. Bersama kelompoknya membentuk lingkaran, yang enggak lingkaran enggak apa-apa. Tapi tangan kanannya nunjuk, tangan kirinya di bawah. Setelah itu tegangkan. Nah, ini nempel di tangan kiri temennya. Nempel di tangan kiri temennya. Sudah? Tugasnya nih, tangan kanan menghindari tangkapan tangan kiri temennya. Ya? Bisa ya? Tangan kanan menghindari tangkapan tangan kiri temennya. Nah, kata kuncinya harimau. Setiap Bapak mengatakan harimau, kalian harus menghindar dan menangkap tangan temannya. Ya. Kita akan melatih fokus antara tangan kanan dan tangan kiri. Bisa gini. Pak Arif akan membuat sebuah cerita. Di kebun binatang terdapat banyak hewan yang sangat kuat. Ayo. Ya harus fokus. Orang aneh. Binatang buas itu ada singa, macan, dan harimau. Bisa ya? Bisa? Oke. Mari lanjutkan. Sekarang lebih fokus. Mari lanjutkan. Nah, dari sekian banyak binatang tersebut, mereka adalah binatang karnivora yang memakan daging. Ya. Pada kesempatan itu, para penjaga sedang memberikan makanan yang bentuknya daging. Nah, daging itu diberikan kepada beberapa hewan, mulai dari serigala, beruang, macan, dan
pada siang hari ini. Yang pertama, sholat gerhana. Sholat gerhana yang ditujukan sebagai bentuk dari keagungan Allah yang Maha Kuasa, di mana manusia mempercayai bahwasanya semua kejadian di alam semesta ini adalah kehendaknya. Dengan bergulirnya tradisi di kegiatan masyarakat, setidaknya Islam bisa mengakomodir, Islam bisa memberikan pencerahan tentang tradisi masyarakat, sehingga tidak ada benturan lagi terhadap kegiatan agama dan kegiatan tradisi yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya yang kedua, tentang sholat istisqa. Jadi Islam memberikan solusi ketika terjadinya kemarau dengan berdoa dan melakukan sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat istisqa. Jadi bentuk cara kita untuk memohon pada Allah supaya diturunkan hujan. Tradisi tiban itu kita gunakan sebagai kearifan lokal yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sebagai tradisi budaya yang sudah berkembang. Yang ketiga tentang sholat jenazah. Jadi relevansinya sholat jenazah ke dalam kehidupan masyarakat adalah ketika kita saling berkomunikasi. Bahwa kita sadari manusia itu adalah makhluk sosial, saling membutuhkan seperti itu. Sehingga sholat jenazah adalah bentuk solidaritas antara umat manusia. Nah, relevannya dengan bom bunuh diri bagaimana? Kita harus melihat lagi ketika jihad yang sebenarnya dilaksanakan memang ketika zamannya Rasulullah berjihad mengangkat pedang, tetapi di zamannya sekarang berjihad adalah yang pertama memerangi kebodohan. Ya. Terus yang kedua menjaga perdamaian dan nilai-nilai universal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Bapak akan mengambil refleksi sebentar. Jadi ada yang mau mengutarakan hikmah dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Oke, gambar aja. Saya satu, menguatkan tali persaudaraan dan menghindari perpecahan. Dua, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Tiga, menguatkan iman. Empat, mempererat silaturahmi. Lima, membangun lebih cepat terlaksanakan. Oke, bagus, hebat. Nah, kita akan melakukan asesmen, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Bapak bagikan linknya melalui grup WA. Silakan dibuka. Dicetak nih Mas Wil. Ini siapa mengalihkan ngaji? Lebih terakhir ini kelompok. Apa semua mengalihkan ngaji? Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih kegiatan pelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama untuk ketahuan dibimbing berdoa. Semuanya mulai. Selesai, bisa gerak Pak Guru. Selamat